Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas sambungan dari video kemarin tentang gimana caranya untuk kalian yang cuman mau pakai salah satu dari dua produk ini, yaitu adalah DHT blocker murni dan minoxidil. So, gimana solusinya? Solusinya adalah topical finasteride atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan Finmix. Tapi Finmix pastinya nggak sembarangan. Kenapa Finmix nggak sembarangan? Karena banyak Finmix abal-abal. Nah, kalian bisa tonton juga video dengan thumbnail kayak gini. Nanti linknya akan gue taruh di bio. Kalian bisa tonton dulu. Di situ banyak informasi yang udah gue sajikan 1 tahun terakhir tentang topical finasteride. Yang disebut banyak Finmix abal-abal yaitu adalah Finmix oplosan menggunakan finasteride oral. Nah, jadi ini trennya udah dari luar negeri, karena kan sebenarnya di Indonesia itu trennya ngikutin tren dari luar negeri. Contohnya di luar negeri udah ada yang namanya ojek online dan dibawa trennya ke Indonesia. Nah, di luar negeri juga banyak topical finasteride yang isinya adalah finasteride yang dicampur dengan oral finasteride. Nah, kalian juga bisa lihat contohnya, ada juga orang yang nanya ke gua karena dia mau bikin Finmix sendiri. Kebayang nggak kalau kalian beli dari seller yang kalian nggak tahu sellernya siapa, dan kalian nggak tahu juga itu Finmixnya Finmix apaan, kalian beli dan kalian pakai. Nah, kenapa gue bisa bilang bahwa ini bahaya? Karena kita nggak tahu apa yang dicampurin ke minoxidilnya itu, apakah pure finasteride atau sesuatu yang ada kandungan finasteride-nya. Kebanyakan yang dicampurkan itu adalah obat yang ada kandungan finasteride-nya, jadi bukan finasteride murni. Gampangnya gini, misalnya kalian mau bikin jus buah, kalian butuh gula dan kalian nggak campurin dengan gula, tapi kalian campurkan dengan es teh manis yang ada gulanya. Gulanya akan membantu, manisnya akan membantu, tapi kan ada kandungan teh yang akan merusak rasa dari jus tersebut. Gampangnya kayak gitu. Dan yang kedua, anggaplah ingredients-nya sudah sama, semua udah sama. Yang dicampurkan adalah pure finasteride dengan minoxidil dan ada kandungan lainnya. Pertanyaannya adalah masalah komposisi. Apakah bisa seorang yang awam yang asal hanya ingin cuan aja, dia mencampurkan ingredients itu dan menjadi satu topical finasteride yang top, yang manjur? Gampangnya gini, di video ini gue bakal kasih banyak analogi supaya kalian ngerti, supaya kalian nangkep apa yang gue maksud di video ini. Gampangnya adalah kalian nonton di YouTube banyak banget video tentang resep ayam KFC. Apakah kalian nemu satu video yang sudah kalian praktekkan dan hasilnya persis rasanya dengan ayam KFC? Jawabannya adalah enggak. Karena nggak sesimpel itu. Ada yang namanya komposisi, gue bilang. Kalian udah disodorin semua bahan mentahnya aja, kalian nggak bisa bikin yang sama persis dengan itu. Karena ada komposisi, misalnya apanya sekian persen, yang kalian nggak tahu rahasianya. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang manjur, itu ada komposisi yang nggak orang awam tahu gitu. Jadi ya cukup riskan untuk pakai Finmix yang abal-abal. Yang ketiga, apakah sesuatu yang harusnya diminum dan jadinya dioles, apakah hasilnya akan tetap berkhasiat atau bisa memberikan hasil yang maksimal? Jawabannya, logikanya adalah enggak. Karena memang udah difungsikan dari sananya yang diminum dengan yang dioles, itu komposisinya pasti beda. Pasti, gue yakin 100%. Cobain aja, lu biotin, lu gerus, biotin, lu jadiin serbuk, dan lu oles di brewok. Apakah mempercepat progres? Kalian punya panadol, kalian sakit kepala, panadolnya kalian jadiin serbuk, kalian oles di kepala, apakah pusingnya hilang? Susu fitness kalian taruh di otot, apakah otot jadi besar? Nggak juga gitu. Jadi semua ada fungsinya ya. Nah, buat kalian pejuang-pejuang brewok juga atau pejuang rambut, itu kan kalian pakai minoxidil. Kalau kalian pakai Care Clean, itu kan ada kandungan alkoholnya. Apakah jadi mabok? Nggak juga. Jadi semua ada fungsinya. Nggak bisa sembarangan yang harusnya diminum kalian jadi oles, yang harusnya dioles kalian minum. Itu kan nggak bisa seenak kayak gitu. Dan kenapa dianjurkan topical finasteride? Karena memang topical finasteride itu secara penelitian itu memang lebih bagus dari yang namanya oral finasteride. Penjelasannya ada di video yang udah gue buat 1 tahunan yang lalu, linknya ada di bio. Nah, jadi dari tadi gue udah panjang lebar ngomongin soal yang namanya topical finasteride atau Finmix, tapi kalian nggak tahu topical finasteride apa yang gue pakai. Nah, gue pakai topical finasteride yang kayak gini nih. Nanti gambarnya kalau nggak jelas bakal gue fotoin juga ya. Kalau jelas ya udah di video aja. Itu yang bisa bikin rambut gue jadi kayak gini, dari yang sebelumnya kayak gini, lumayan parah lah. Nah, kenapa gue nggak jualan Finmix atau topical finasteride merek gue sendiri?
Karena gue ngerasa cukup capek untuk branding lagi. Karena Finmix ini paling banyak abal-abalnya dibanding dua produk gue yang lain dengan merek gue sendiri, yaitu Golden Beard Jojoba Oil dan DHT Blocker by Koko Brewok. Jadi Finmix itu lebih banyak abal-abalnya, lebih banyak oplosannya. Makanya gue nggak mau bikin produk gue sendiri. Jadi ibaratnya ini kayak stigma yang ada di masyarakat. Misalnya lu kalau nemu orang tatoan, brewokan, anting, itu pasti orang udah mikirnya, wah ini orang nggak bener. Padahal sekarang itu kan udah jadi sebuah art atau karya seni, jadi biasa aja sebenarnya. Tapi mayoritas orang pasti masih mandang itu suatu yang nggak bener. Makanya gue nggak mau jualan Finmix dengan merek gue, karena dari dua yang kemarin aja udah cukup merepotkan gue. Banyak orang yang nanya, kok itu racikan sendiri, kok itu bikin sendiri? Ya jelas enggak gitu, karena pastinya ini kan obat gitu. Gue itu kerjasamakan dengan pihak ketiga yang memang kompeten, bertanggung jawab di bidangnya gitu. Ini bukan bikin singkong balado gitu. Lu tinggal beli singkong polos, lu beli bumbu balado, lu campur, lu jual, yang tiap penjual punya cita rasanya masing-masing. Ini tuh nggak sesimpel gitu, nggak segampang gitu. Makanya banyak orang yang nanya, udah pasti bukan, tapi udah rebranding pakai merek gue sendiri. Nah, Finmix yang gue jual ini bisa kalian dapetin dengan cara hubungin Instagram Koko Brewok atau nomor di bawah ini. Nah, nanti yang udah beli dan belum nonton video ini pasti bertanya-tanya, kenapa Finmix yang katanya memang ini original, ini buatan pabrik, ini udah istilahnya bagus lah, kenapa kemasannya dalam bahasa Indonesia? Karena kan ini tulisannya formulated in United States, tapi kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena ada pihak, ada perusahaan, ada orang besar, perusahaan besar, ada ya istilahnya sesuatu yang besar, dia ingin jualan di Indonesia secara resmi, ingin jualan secara masif, mungkin dia ingin mendistribusikan. Gampangnya adalah Coca-Cola di Indonesia dengan bahasa Indonesia dan Indomie di luar negeri dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya minoxidil itu kan istilahnya kayak jualan secara nggak resmi, jualan perorangan. Perorangan kayak gue impor dan gue jual sendiri. Gue nggak masarin, pengen misalnya masukin ke Indomaret, ke Alfamart, itu ya udah nggak akan bisa. Misalnya gue pengen pasang dia berdampingan dengan Panadol, itu nggak bisa karena kemasannya masih dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan si Finmix ini udah dalam bahasa Indonesia karena ada pihak yang mau jualan. Sebenarnya lu dengan kemasan bahasa Inggris pun nggak ada masalah ya, karena kan itu kayak orang misalnya buka grey market kayak Rolex, orang jualan Rolex itu kan semua udah dalam bahasa Inggris, nggak ada Rolex dalam bahasa Indonesia juga kan. Jadi itu kayak perorangan, mereka impor dan dia buka toko fisik, mereka jualan, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya udah dalam bahasa Indonesia, mereka mau masarkan lebih luas lagi, mereka mau jual lebih luas lagi. Contohnya adalah misalnya kayak jualan Samsung, ada distributor Indonesia, mereka mau jualan lebih besar lagi, mereka masukin ke banyak toko HP, sehingga bisa lebih terdistribusi lagi. Udah pasti yang ngurusin dan pihak apanya bukan gua nggak punya uang sebanyak itu untuk ngurusin, untuk memonopoli atau jadi tangan pertama seluruh satu Indonesia. Gua nggak punya duit sebanyak gitu. Jadi, oh lu yang masukin Finmix? Oh bukan gua cuman ikut jualan produk yang memang bagus karena gua sendiri pakai, dan ini bukan produk abal-abal, bukan campuran, segel. Bentuknya juga sama dengan botol Kirkland minoxidil, dari atasnya bisa kelihatan sama, nanti gue fotoin juga ya, karena memang ini produk buatan US. So videonya segini aja, jadi gue cuma memperkenalkan produk Finmix, cuman gue mau ngasih tahu bahwa Finmix ada yang abal-abal, banyak yang abal-abal, tapi ada nggak orang yang jualan dengan merek sendiri dan hasilnya Finmix-nya bagus, memang dia mau branding merek sendiri? Ada juga. Gue nggak bilang semua Finmix yang beredar itu Finmix abal-abal dan lu harus beli Finmix dari gua, nggak juga. Lu bisa pakai Finmix dengan merek lain yang memang bagus juga. Kalian bisa beli dari seller yang misalnya kalian percaya gitu. Misalnya ada satu seller yang dia sering branding, misalnya dia branding merek sendiri dan kalian yakin dengan merek itu, kalian yakin dengan Finmix itu, ya nggak ada masalah. Jadi gua nggak bilang, oh Finmix yang paling bagus ini Finmix yang original, sisanya Finmix yang oplosan abal-abal, nggak juga. Dan gimana solusinya? Jadi itu aja solusinya untuk misalnya kalian yang nggak mau minum DHT Blocker, kalian nggak mau minum Finastrid, kalian bisa pakai Finmix. Sisanya balik lagi ke kalian, itu rambut kalian. Ya apa yang mau lu lakuin sama rambut lu ya terserah lu gitu. Apa lu misalnya mau tutupin pakai topi, lu mau coba obatin, lu mau coba rajin botakin, atau lu misalnya nggak mau repot, ada dana lebih mau transplant juga nggak ada masalah. Oke, videonya segini aja.
Jangan lupa tonton juga video yang gue buat tentang topical finance trade 1 tahun yang lalu, karena itu juga banyak membantu. Di sana juga udah banyak informasi yang gue share sebelum gue jualan Finmix. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Berdawak pamit dulu. Ciao.